Kemudian sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang sebaik surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sebelum kita bahas ini yang tadi kita sebutkan, ini contoh al-jannah dengan bentuk apa? Ma'rifah, alif lam, al-jannah. Jadi kalau dalam bahasa, kalau grammar itu pakai the gitu ya, itu kan definitif ya, definitif sesuatu yang telah jelas ya. Kalau tanpa the namanya indefinitif, barangkali begitu ya, saya pernah belajar grammar. Jadi the sesuatu yang the book berarti buku yang tertentu ya, bukan a book. Nah, dilihat juga dalam bahasa Arab, barangkali ada kesamaan dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab dengan al, atau diidofahkan dengan mudhof ilaih. Nah, baik. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, kebaikan. Kalau tadi terjemahannya sudah sedikit ditafsirkan, ini terjemahan apa adanya sesuai dengan kosakata. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, kebaikan, wa ziyadah, dan tambahan. Jadi balasannya orang yang berbuat baik adalah kebaikan dan ada tambahannya, begitu. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah, dan wajah-wajah mereka tidak akan ditutupi oleh debu dan kehinaan. Ulaika ashabul jannah, merekalah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Walamma da'a ila daris salam ka'anna an-nufus tashawwaqat ila al-a'mal al-mujibah laha al-musilah ilaiha fahbara anha biqaulihi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Pada ayat yang sebelumnya Allah menyeru manusia, mengajak manusia agar masuk surga. Maka kita yang diseru ini menjadi rindu, gimana ya masuk surga ya? Karena kita diseru. Kata Allah, wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru agar kalian masuk surga. Lah kita diseru, ada kita jadi rindu, gimana ya masuk surga? Ini kata Syekh Sa'di. Maka Allah memberitahu jalannya. Untuk masuk surga harus dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Maka Allah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna, bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna. Maka al-husna tafsirnya adalah surga. Maka al-husna tafsirnya adalah surga. Soalnya kan Allah menyeru agar masuk daris salam, surga, kampung penuh keselamatan, kampung damai. Rindu, gimana ya masuk surga? Allah menjelaskan, berbuat baik. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, dapat husna, dapat surga. Jadi al-husna yang maknanya kebaikan, tafsirnya adalah surga. Waziyadah, selain mendapatkan surga ada tambahannya. Syekh Sa'di mengatakan lilladzina ahsanu fi ibadihi
lilladzina ahsanu fi ibadatil khaliq bi an abaduhu ala wajhil muqarabah wan nasiyah fi ubudiyatihi wa qamu bima qadaru alaihi minha wa saru ila ibadatillahi bima yaqdiruna alaihi min al-ihsan al-qawli wal fi'li min badri al-ihsan al-mali wal ihsan al-badani wal amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa ta'limil jahilin wa nisatil mu'ridin wa ghairi dhalika min wujuhil bir wal ihsan fa ulai alladziina ahsanu lahumul husna wa hiya al-jannah al-kamilah fi husniha wa ziyadah wa hiya an-nadru ila wajhillahil karim wa sima'i kalamihi. Syahsadi menjelaskan, merinci dulu pengertian ahsanu sebelum menjelaskan ziyadah, tambahan itu maksudnya apa. Syahsadi terlebih dahulu menjelaskan ahsanu, bahwasanya al-husna yaitu surga itu bagi orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik yaitu mereka yang beribadah kepada Allah dengan muraqabah. Beribadah kepada Allah dengan muraqabah, beribadahnya berangkat dari kesadaran bahwasanya Allah mengawasinya, bukan karena terpaksa, tetapi beribadah kepada Allah dari dorongan bahwasanya Allah mengawasinya. Ibadahnya bisa berupa apa saja, baik yang qauliyah, ibadah ucapan, atau fi'liyah, atau ibadah perbuatan. Kemudian mereka melakukan nasihat di dalam ibadah. Apa yang dimaksud melakukan nasihat di dalam ibadah? Nasihat di dalam ibadah, sadar betul Allah satu-satunya zat yang diibadahi, dan di dalam beribadah jangan sampai ada kesyirikan sedikit pun, karena selain Allah tidak boleh ada yang diibadahi. Ini namanya nasihat di dalam ibadah. Kesadaran bahwasanya Allah satu-satunya zat yang diibadahi, gak ada selain Allah yang berhak, maka jangan sampai saya beribadah kecuali kepada Allah saja. Kemudian melakukan keseluruhan apapun yang telah diperintahkan, berupa dengan hartanya, berupa dengan badannya, dan beramar ma'ruf, bernahi munkar, termasuk ta'limil jahilin, ngajari orang-orang bodoh. Jangan sampai orang bodoh dibiarkan, diajari biar tahu ilmunya, biar masuk surga bareng-bareng. Jangan masuk surga sendirian. Islam tidak ngajari masuk surga sendirian, tapi Islam ngajari bareng-bareng masuk surga. Ajari orang bodoh biar tahu ilmunya. Wa nasihatil mu'ridin, dan kasih itu nasihat orang-orang yang membangkang, kasih itu nasihat orang-orang yang menolak, dan yang lainnya daripada kebaikan-kebaikan. Nah, itulah kebaikan yang dengan semuanya itu orang mendapatkan husna, surga, waziyadah, tambahan an-nadru ila wajhillah. Jadi tambahannya adalah melihat wajah Allah dan mendengarkan firman Allah. Selama ini kita hanya membaca firman-Nya. Tapi nanti masuk surga, selain kenikmatan surga, waziyadah, dapat tambahan, yaitu kenikmatan melihat Allah dan mendengarkan firman Allah. Sekarang kita lihat tafsir Al-Baghawi. Kalau tadi tafsir As-Sa'di, sekarang kita lihat tafsir Al-Baghawi. Al-husna hiya al-jannah. Yang dimaksud dengan husna, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, mendapatkan kebaikan. Tafsirnya adalah surga. Waziyadah, dan tambahan, wahia an-nadru ila wajhillahil karim, yaitu melihat wajah Allah al-karim. Hada qaulu jama'atun minas sahabah. Ini disampaikan oleh para sahabat bahwasanya yang dimaksud ziyadah adalah
melihat wajah Allah. Para sahabat menyampaikan demikian. Minhum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wa Hudzaifah, wa Abu Musa Al-Asy'ari, wa Ubadah bin As-Samit. Itu dari para sahabat yang menjelaskan az-ziyadah adalah melihat Allah. Juga merupakan penjelasan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Kemudian Ikrimah muridnya Ibnu Abbas. Kemudian Atha, kemudian Muqatil, Dohak, Sudi, para ahli tafsir semuanya mengatakan az-ziyadah tambahan, maksudnya adalah melihat wajah Allah. Ini dalam tafsir Al-Baghawi. Dalam tafsir As-Sa'di melihat wajah Allah dan melihat Allah dan mendengarkan firman-Nya. Kemudian Imam Al-Baghawi menukilkan hadis yang sanadnya bersambung sampai Suhaib radhiyallahu an. Qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Qala, kemudian beliau menjelaskan. Jadi Nabi mentafsirkan langsung. Idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar nada munadin. Ketika seluruh ahli sorga sudah di sorga semuanya, karena nanti ada yang tercecer, ada yang ahli sorga mampir neraka dulu. Nah, ketika sudah dimasukkan ke sorga semuanya dan penghuni neraka tentunya di neraka semuanya, ketika itu ada penyeru yang menyeru, ya ahlal jannah inna lakum indallahi maw'idan yazidu ayyan jazakumuh. Qalu ma hadzal ma'ud alam yathkul mawazinuna wa yubayyid wujuhuna wa yudkhilna al-jannah wa yujirna minan nar. Jadi ketika itu ada penyeru yang berseru dengan mengatakan, wahai penghuni sorga, sesungguhnya bagi kalian di sisi Allah ada tambahan yang Dia telah menyediakannya untuk kalian. Maka penghuni sorga pada merespon, apa yang dijanjikan sebagai tambahan? Apa nih yang dijanjikan sebagai tambahan? Bukankah Dia telah memperberat timbangan kita? Alam yuthkil, saya tadi salah baca. Alam yuthkil mawazinana, bukankah Dia telah memberatkan timbangan kita? Wa yubayyid wujuhana, dan Dia telah memutihkan wajah kita. Karena nanti orang-orang mukmin di sana wajahnya putih berseri-seri. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Dia telah memutihkan wajah-wajah kami, dan Dia telah memasukkan kami ke dalam surga, dan Dia telah menyelamatkan kami dari neraka. Apalagi yang dijanjikan? Belum pada tahu. Apalagi yang dijanjikan sebagai tambahan? Fayarfa'u al-hijab fayanduruna ila wajhi azza wa jalla. Maka ketika itu Allah menyingkap tabirnya sehingga penghuni surga pada melihatnya. Ini hadis dinukil oleh Imam Al-Baghawi untuk menguatkan tafsir daripada ziyadah adalah, yang artinya tambahan, ziyadah adalah melihat Allah. Ada yang percaya Allah tidak bisa dilihat, ada yang percaya enggak Allah enggak bisa dilihat, atau mereka tidak percaya Allah bisa dilihat. Mereka enggak percaya Allah bisa dilihat, mustahil melihat Allah. Siapa? Orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengingkari Allah bisa dilihat, maka kan mengingkari Al-Quran, jelas-jelas mengingkari Al-Quran, mengingkari Al-Quran. Nah, kemudian kelanjutan ayat ini, wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dillah. Mereka
penghuni surga, wajah-wajahnya tidak akan ditutupi debu dan kehinaan. Wajah-wajah penghuni surga tidak akan ditutupi dengan debu dan kehinaan. Kembali kepada tafsir As-Sa'di, summa dzukira intifa'ul mahdzur anhum faqala wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah ay la yanaluhum makruh biwajhin minal wujuh lianna al-makruh idza waqa'a bil insan tabayyana dzalika fi wajhihi wa taghayyar wa takaddar. Setelah disebutkan bahwasanya penghuni surga selain mendapatkan kenikmatan yang mereka tidak pernah menjumpainya di dunia, ditambah kenikmatan yang paling tinggi yaitu kenikmatan melihat wajah Allah, sekarang disebutkan sesuatu yang kebalikannya kenikmatan. Tetapi sesuatu yang kebalikannya kenikmatan tidak akan pernah mengenai mereka. Ini namanya bentuk statement yang maksimal, yang mubalaghah. Misalnya begini, dia orang pintar, kita paham dia orang pintar. Tapi kalau kita mengatakan dia orang pintar, tidak bodoh, maknanya lebih maksimal. Dia orang dermawan, kita sudah paham dia orang dermawan. Tapi kalau ungkapannya dia dermawan tidak bakhil, maka maknanya lebih maksimal. Nah, demikian pula di sini setelah disebutkan kenikmatan yang luar biasa, ditambah kenikmatan melihat Allah, maka sesuatu yang kebalikannya kenikmatan Allah sebutkan tidak akan mengenai mereka. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah, debu dan kehinaan tidak akan mengenai wajah-wajah mereka. Syekh mengatakan apapun yang tidak disukai tidak akan pernah mengenai mereka. Sesuatu yang tidak disukai ketika menimpa manusia, maka akan tampak pada wajahnya yang berubah. Maka maka disebutkan mereka tidak akan terkena debu, wajahnya tidak akan ditutupi debu dan tidak akan ditimpa kehinaan. Kenapa? Yang ditimpa debu menjadi kusut. Wajah kalau kena debu gimana sih? Kan jadi kusut, ya. Jadi kusut. Baru cerah kalau dikelain air kan cerah. Wajah tidak kusut dan tidak berubah karena keadaannya dalam keadaan senang terus. Nah, orang yang mana yang wajahnya kusut kemudian berubah petam gitu ya, muram, ya karena ada sesuatu yang menimpanya tidak disukai. Nah, penghuni surga wajahnya tidak pernah kena debu, tidak pernah kena hinaan, maksudnya perkara apapun yang tidak disukai orang tidak pernah menimpanya. Sempurna statementnya. Perkara kenikmatan mengenai mereka sampai kenikmatan tertinggi melihat Allah, kemudian perkara yang tidak disukai tidak akan pernah mengenai mereka. Bentuk kalimat yang maknanya mubalaghah, maknanya maksimal. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Loh, sampai berapa lama? Ya tidak ditanya sampai berapa lama. Terus berapa usianya? Ya gak ditanya berapa usianya, gak ada batasan. Loh, sampai kapan? Ya gak ditanya sampai kapan. Karena gak ada fase yang berikutnya lagi. Itu fase yang terakhir. Fase yang pertama manusia sebelum berupa janin. Kemudian fase berupa janin,
dalam rahim, kemudian fase di dunia, kemudian fase di alam barzah, kemudian fase di akhirat, surga atau neraka mentok, sudah gak ada perjalanan lagi. Maka di akhirat selama-lamanya.